Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Majun Kafifa dengan NIM 250201089 dari Prodi Sistem Informasi kelas C, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat tutorial, merancang dan juga mengimplementasikan user interface ke Java NetBeans. Nah, nanti saya itu akan membuat desain, merancang user interface menggunakan software, dan software yang saya gunakan yaitu Draw.io, atau kalau mau buat software yang lain juga bisa, seperti Canva juga bisa. Kemudian setelah membuat desainnya, setelah itu mengimplementasikannya ke Java NetBeans. Nah, jadi saya mau ke Draw.io dulu. Ini adalah desain yang saya buat. Kok bisa sih buat kayak gini? Caranya gimana ya? Gini teman-teman. Itu saya pakai ini, pakai yang ini. Nah, pakai yang ini terus diperbesar seperti ini. Mau pakai yang ini juga bisa. Ini diperbesar dulu. Nah, setelah itu mau diganti warna di sini. Saya mau ganti warna ini deh di satu. Nah, kemudian menambahkan untuk headernya. Bisa juga pakai ini. Terus ditata dulu biar rapi di ini. Kemudian di sini. Nah, setelah itu ditambahkan teksnya. Just klik 2 kali, kemudian pilih yang teks. Mau buat tadi seperti ini, penjualan tiket konser BTS. Penjualan tiket konser BTS. Terus mau diganti warnanya. Tebalkan dulu, terus dipilih, terus dibesarkan, terus diganti warna. Jadi warna mau pakai warna ungu. Nah, taruh di sini deh. Terus dipanjangin biar bagus seperti ini. Kalau kurang besar juga bisa lagi dibesarkan. Nah, seperti itu. Kemudian ditaruh di tengah-tengah biar rapi. Setelah itu ditambahkan seperti ini untuk nanti biar bisa input datanya. Ini juga itu caranya, tinggal ditarik seperti ini, terus ditata lagi seperti ini, terus lagi ini. Kalau mau cepet ini bisa di terus di. Nah, bisa diginikan, kemudian lagi biar cepet kayak gitu. Terus tambahin uh, untuk ininya kayak nomor tiket, nama pelanggan, buat lagi. Nama pelanggan, tarik, ditata di sini. Nah, kayak gitu. Terus tambahkan ininya juga bisa pakai yang ini, button, taruh di sini, dikecilkan.
terus dikasih teks lagi, terus teksnya hitung, misalkan hitung, terus ditarik deh. Bentar, kayak gitu. Ganti warna juga nggak bisa. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah mendesain rancangan dari user interface-nya, kemudian mengimplementasikannya ke Java NetBeans. Buka aplikasi Java NetBeans, kemudian di file dan klik new project, kemudian memberi nama projectnya. Kemudian sebelum memberi nama projectnya, pilih di Java Weekend dan pilih Java Application. Kemudian next. Nah, setelah itu baru memberi nama projectnya. Terserah tuh mau dikasih nama project apa. Saya kasih nama project 1 aja deh. Sudah ada. Tahu yang lain? Project 1. Klik finish. Nah, ini projectnya. Ini adalah 4 projectnya yang tadi saya buat. Kemudian di package project 1, klik 2 kali. Kemudian di new dan pilih J frame form. Kemudian beri nama penjualan tiket. Klik finish. Nah, ini tampilannya nanti untuk membuat user interface-nya. Setelah itu kalau sudah begini, ini kan masih formnya. Terus bisa dikasih icon palet ini seperti panel. Ini juga bisa untuk headernya. Nah, terus ditarik, diberi warna, properties, kemudian no border. Bukan no border sih, backgroundnya diganti warna hitam, klik OK dan close. Nah, kemudian mau beli nama, diberi labelnya buat headernya, penjualan tiket konser BTS. Setelah itu di setting dulu, mau diganti fontnya pakai Tahoma, kemudian bold, di size 18, klik OK. Setelah itu close. Ganti warna dulu, background. Ini yang foreground karena mengganti warna teksnya. Ganti warna ungu aja biar bagus. Bisa. Nah, kalau sudah begini, ditambahkan untuk label lagi, kemudian diduplikat aja biar cepat. Duplikat lagi sampai 6. Nah, sudah. Kemudian bisa tambahkan text fieldnya, ditarik ke sini, terus diduplikat. Bisa banget. Nah, bisa. Maksudnya ditata dulu. Ini tuh bisa, dan ditambahkan tombol buttonnya. Terserah tuh teman-teman mau buat apa ini kayak ini. Kemudian kalau udah jadi, itu jadinya seperti ini. Di sini. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal di klik
run, kemudian run file. Nah, ini sudah jadi. Misalkan ada orang pesan tiket, nomornya 250201089, kemudian namanya siapa, Kak? Nah, Jun Hafifah. Pilih tiket yang apa, Kak? Yang VVIP. Nah, otomatis harganya itu sudah tertera di sini. Kemudian mau beli tiketnya berapa, Kak? 5. Terus dihitung. Nah, jumlahnya itu 22.500.000. Kalau udah, tinggal klik batal. Nah, udah kan kembali ke semula, kemudian keluar. Apakah bisa responsif, Kak? Itu bisa dong. Bentar ya. Nah, responsif kan? Bisa diisi lagi. Nih, pilih tiketnya VIP 3.500.000, tiketnya 11, tinggal dihitung dan totalnya 38.500.000. Kalau udah tinggal batal, terus keluar. Kok bisa responsif sih? Itu gimana caranya? Caranya itu uh, kan ini udah jadi dari awal itu. Bentar ya, di sini saya kembaliin ke semula dulu. Kan masih kosong tuh seperti ini, itu diatur dulu set layoutnya jadi grid back layout. Nah, kalau udah gini ditambah panel, terus ini bisa di set jadi border layout. Nah, kan beda ini. Terus bisa lagi ditaruh di sini panel lagi. Itu nanti bisa buat headernya. Ini nanti ditarik seperti ini, seperti itu ya. Dan juga di sini itu untuk icon-iconnya itu nggak bisa sembarangan ditaruh, harus bisa disetting dulu gitu kalau bisa responsif. Nah, sudah kan, setelah itu sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari icon di palet ini. Untuk icon panel ini itu fungsinya untuk menampung komponen lain seperti tadi, seperti ini. Ini panelnya. Yang hitam-hitam ini tuh panel. Kemudian ada tablet pen, itu fungsinya untuk panel dengan tab. Kemudian ada split pen, itu membagi area menjadi dua bagian. Kemudian ada scroll pen, itu untuk panel dengan scroll. Kemudian toolbar, itu tempat tombol shortcut. Kemudian desktop pen, itu fungsi sebagai wadah banyak internal frame. Kemudian layer pen, itu wadah dengan lapisan Z index. Kemudian di swing sini itu ada label itu berfungsi untuk menampilkan teks atau gambar. Kemudian ada button untuk tombol aksi seperti ini, hitung, batal, keluar. Kemudian ada toggle button, itu untuk tombol dengan status on off. Kemudian ada checkbox untuk pilihan lebih dari satu. Kemudian ada radio button, pilihan tunggal biar bisa dipilih salah satu. Kemudian ada button group untuk mengelompokkan radio button. Kemudian ada combo box, drop down pilihan. Kemudian ada list, ini untuk menampilkan daftar. Kemudian ada text field, itu untuk input dengan teks satu baris. Kemudian text area, input dengan banyak input teks dengan banyak baris. Kemudian ada scroll bar, itu untuk menggeser tampilan secara manual. Kemudian ada slider, itu mengatur nilai dengan geser. Kemudian ada progress bar, indikator proses. Kemudian ada format field, itu untuk menyembunyikan format untuk input format khusus. Kemudian ada password field,
menyembunyikan teks yang diinput. Kemudian ada spinner, itu input angka naik turun. Ini ada seperti simbolnya naik turun. Kemudian ada separator, itu garis pemisah. Kemudian text pen, ada teks dengan style. Kemudian ada editor pen, itu editor dengan teks HTML. Kemudian ada tree, itu menampilkan struktur tree. Kemudian table, itu menampilkan data tabel. Kemudian di sini ada menu bar. Menu bar itu bar menu utama. Kemudian ada menu, itu fungsinya untuk menu utama. Kemudian ada menu item, item untuk menunya. Kemudian menu item atau checkbox, menu checklist, itu fungsinya untuk menu checklist. Kemudian ada menu item atau radio button, itu untuk menu radio. Kemudian pop up menu, itu untuk menu klik kanan. Kemudian separator seperti tadi fungsinya yaitu garis pemisah. Kemudian ada dialog atau dialog pop up. Kemudian option pen ini itu pesan dialog. Kemudian frame itu untuk window utama. Kemudian ada color cursor, itu untuk memilih warna. Kemudian file cursor untuk memilih file. Kemudian ada glue, itu mengisi ruang kosong fleksibel. Kemudian ada horizontal glue, itu untuk spasi horizontal fleksibel. Kemudian ada vertical glue, itu spasi vertikal fleksibel. Kemudian ada vertical strut, itu untuk jarak vertikal tetap. Kemudian di sini ada label. AWT label ini itu untuk label versi lama. Kemudian button, tombol versi lama. Kemudian ada text field, input text versi lama. Ada text area, area teks lama. Kemudian checkbox untuk checkbox lama. Terus choice ini untuk drop down lama. Kemudian list ini untuk list lama. Kemudian scroll bar itu untuk scroll bar lama. Kemudian scroll pane itu untuk scroll lama. Kemudian panel itu untuk panel lama. Canvas area gambar. Kemudian ada menu bar, ini itu untuk menu bar lama. Kemudian pop up menu itu untuk menu pop up lama. Dan yang terakhir ada choose bin, yaitu memilih bin tambahan. Nah, sekian dari tutorial saya tadi, itu merancang dan juga mengimplementasikan user interface ke Java NetBeans. Mungkin ada kurang lebihnya, jadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.